Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dulur, hari ini insya Allah kita akan membaca karyanya Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali, yaitu kitab Mukasyafatul Qulub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haka Wahab bin Manbah. Haka wis nyaritakaken sopo Syekh Wahab bin Manbah anna nabiyan abadallaha khamsina aman. Jadi ada seorang nabi, cuman wallahu alam nabinya nabi siapa gitu ya. Karena kan memang jumlah bilangan nabi mah banyak ya. Ada berapa coba jumlah bilangan para nabi? Nah, kalau kita buka kitab Fathul Mu'in, itu jumlah bilangan nabi itu inna adadal anbiya alaihimus salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa isyruna alfan. Ada 124.000 jumlah bilangan nabi itu banyak gitu. Kalau nabi doang mah. Nah kalau rasul wa inna adadar rusul salasumi'atin wa khamsata asyara. Ada berapa? Salasumi'atin 300 ya. Khamsata asyara 15. Berarti ada jumlah bilangan rasul itu ada 315 gitu. Nah cuma kali ini memang gak wajib kita ketahuin ya. Kalau yang wajib kita ketahuin itu ada 25 ya, nabi dan rasul. Itu udah nabi, udah rasul gitu. Nah itu dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah ini kata Syekh Wahab bin Manbah, ada seorang nabi ibadah kepada Gusti Allah khamsina aman. 50 tahun ibadah baik. Ibadah baik itu mah khusus ibadah karena Allah. Enggak ngapa-ngapain, pokoknya mah ibadah baik selama 50 tahun. Nah, akhirnya karena beliau seorang nabi ini ibadah 50 tahun, fa'auhallahu ilaihi, maka Gusti Allah ngasih wahyu kepada nabi ini. Kata Gusti Allah gimana? Anni qad ghafartu laka, katanya gitu. Anni qad ghafartu laka. Nah, biasa kan kalau Gusti Allah mah kalau kalamnya beda sama kalam kita. Kalam hakiki ya, la sautin wala harfin wala hayatin. Nah, ini mah lagi diterjemahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub gitu. Jadi anni qad ghafartu laka gitu kata Gusti Allah. Aku ini wahai nabi yang udah ibadah 50 tahun ini nih. Kata Gusti Allah, anni qad ghafartu laka, kamu saya ampunin, katanya gitu ya. Anni qad ghafartu laka, kamu sudah saya ampunin, katanya. Nah, faqala ya Rabbi limaza tagfirli walam aznabu qattun. Oh, jadi nabi ini enggak terima, ya Allah, kenapa saya diampunin, katanya. Walam aznabu qattun, saya itu enggak melakonin dosa sama sekali. Qattun, babar pisan. Saya enggak ngelakonin dosa sama sekali, ngapain saya diampunin ya Allah, katanya. Kan saya ibadah baik selama ini 50 tahun. Kok dapatnya cuman ampunan loh. Jadi komplain, enggak terima. Nabi ini udah ibadah 50 tahun dapatnya kok cuman ampunan, katanya. Akhirnya dijawablah sama Gusti Allah, fa amarullahu arokohu fadoroba alaihi. Akhirnya Gusti Allah merintahkan uratnya. Jadi urat nabi ini nih sakit dengkulnya. Atau kalau kita mah asam urat kali ya gitu ya. Kalau di kita zaman sekarang mah jadi kena asam urat dengkulnya, sakit. Masya Allah. Walam yanam tilkal lailah, enggak bisa tidur semalaman tuh nahanin sakit asam urat gitu. Ya Allah, sakit amat ini dengkul saya nih. Kenapa nih ya? Enggak tahu asam urat kalau kita mah kali ya. Itu walam yanam tilkal lailah, enggak bisa tidur semalaman. Nah, faja'a malku subhi fasyaka ilaihi. Nah, ketika udah pagi, datanglah seorang malaikat subuh gitu ya. Datang malaikat kepada nabi tersebut. Itu seorang nabi ini fasyaka ilaihi malakiya min durbanil aroki gitu ya. Nah, nabi ini nih ngadu kepada malaikat tersebut. Wahai malaikat, kaki saya sakit amat, kenapa ini ya gitu ya. Sakit asam urat kali ya gitu.
Nggak tahu saya, kata malaikat ya. Akhirnya malaikat pergi lagi. Nggak lama datang lagi malaikatnya tuh, datang ke nabi ini nih. Faqala inna rabbaka yaqul, wahai nabi, katanya, inna rabbaka yaqul, Gusti Allah ngirim salam. Gusti Allah mesen nama kamu. Apa katanya, kata nabi ini, apa malaikat pesan Gusti Allah kepada saya? Katanya, ibadatu khamsina aman mata adil syakwa hadzal arok. Ibadah kamu yang 50 tahun ini mata adil, tidak bisa ngebandingi ku gara-gara kamu ini ngadu tentang penyakitmu yang asam urat ini, gitu. Masya Allah ya. Jadi kita mah jangan ngadu ya, ngeluh malah, aduh sakit amat ini dengkul saya asam urat gitu ya. Nah itu nggak taunya itu kita mah ibadah ya males gitu ya. Ini seorang nabi ini udah ibadah 50 tahun itu khusus ibadah karena Allah gitu ya, nggak ada yang lain. Itu gara-gara ngadu itu, pengaduannya mata andil syakwa hazal arok. Jadi pengaduannya itu yang sedikit banget, nggak bisa ngebandingin ibadahnya yang 50 tahun. Masya Allah, nggak bisa ngebandingin ya. Gara-gara ngadu doang, dikasih penyakit ngadu gitu ya. Malah di sini diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini, waqala Ibnu Atha, katanya, kata Ibnu Atha begini, ya tabayyanu sidqul abdi min kizbihi fi awqatil bala warroho. Jadi kelihatan banget dah bener syukurnya seseorang apa enggak gitu ya. Jadi syukurnya seseorang apa enggak itu kelihatan nanti, apa dia benar-benar bersyukur apa cuman pura-pura doang gitu ya. Kapan kelihatannya? Yaitu fi auqatil bala warroho, ketika dia dikasih penyakit, ketika dia dikasih balai, ketika dia dikasih cobaan, dan juga ketika dia dikasih kesenangan, ketika dia dikasih harta. Faman syakaro fi ayamir roho, apabila dia bersyukur, wah kalau dia dikasih seneng, kalau dia lagi dikasih nikmat, wah syukurnya sama Gusti Allah nggak berhenti-berhenti. Setiap ketemu orang syukur, alhamdulillah saya dapat rezeki nih gitu ya. Alhamdulillah saya dikasih sehat terus nih gitu ya. Alhamdulillah saya dapat saya dapat gitu ya. Pokoknya dikasih kenikmatan terus dah. Itu syukurnya nggak berhenti-berhenti. Sama orang, setiap ketemu orang ngomong syukur, alhamdulillah saya mah gitu ya. Tapi begitu fi ayamir roho wa jaza'a fi ayamil bala. Tapi tiba-tiba dia ngeluh ketika dikasih balai. Wa jaza'a fi ayamil bala, dia ngeluh ketika dikasih sakit. Ngeluh, ya Allah sakit amat ini ya, aduh dengkul saya ini udah berapa hari ini asam urat ini nggak sembuh-sembuh. Nah gitu. Tuh itu ketahuan orang tersebut bener apa enggak syukurnya, tulus apa enggak syukurnya. Nah kalau dia syukur dalam keadaan dikasih nikmat dan dia ngeluh ketika dikasih balai atau cobaan, fahuwa minal kadzibin, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang pembohong syukurnya gitu ya. Cuman pura-pura syukurannya itu. Malah di sini, walau wijtama'a fi rojulin ilmu sakola ini summa hajat alaihi riyahul bala fa azharu syakwa lima nuzila bihi lam yanfa'hu ilmuhu wala amaluhu. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi apabila nih kita dikasih nih ya, ada seseorang nih dikasih ilmunya nggak tanggung-tanggung, seluruh manusia dah sedunia ini ilmunya sama dia semua kumpulnya. Jadi pinternya luar biasa gitu ya, pinternya luar biasa. Cuman sumahajat alaihi riyahul bala, ilmu segitu banyaknya gitu ya, segitu pinternya orang tersebut, tapi ngeluh apabila dikasih balai, ngeluh fa'azharo syakwa, dan dia menjohirkan pengaduannya, ngeluhnya itu dikeluarin. Setiap ketemu orang ngeluh, itu mah layan fahu ilmuhu, nauzubillahi min dzalik. Itu yang begitu ilmunya enggak bermanfaat, wala amaluhu, amalnya juga sama enggak ada manfaatnya. Yang selama ini ilmunya banyak tapi dia dikasih balai ngeluh, itu enggak manfaat ilmunya, nauzubillahi min dzalik. Kama ja'a fil hadis, bagaimana hadis kudusi Gusti Allah, yaqulullahu taala, man lam yardha bi qada'i wa lam yashkur li ata'i falyatlub robban siwaya. Kalau dia nggak ridho, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak syukur dengan pemberianku, silakan cari Tuhan selain aku. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ngeluh. Nauzubillahi min dzalik ya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.